Halo Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Sabtu 19 Agustus 2023. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Storus. Saya Dara Putri Novalini. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Kodam 1 Bukit Barisan menggelar apel pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Sumatera Utara. Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin memimpin langsung apel pengamanan VVIP kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di lapangan hijau Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan. Turut hadir pada acara apel diantaranya Kapoldasu selaku Wakil Pangkogas Gapatpam PPIP, unsur Forkopimda dan Rem 022 dan Dim 0201 Medan selaku dan Satgas serta para dan Sub-Satgas. Selain itu juga dihadiri Satgas Gabungan TNI Polri, adapun sasaran kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia diantaranya Kota Medan, Deli Serdang, dan Binjai. Pengamanan Presiden Republik Indonesia merupakan amanah, di dalamnya merupakan kewibawaan negara, sekaligus melambangkan kehormatan bangsa Indonesia. Pangdam 1 Bukit Barisan didampingi Kapolda Sumatera Utara turut mengecek langsung kesiapan para prajurit yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan VVIP kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin mengatakan seluruh satuan tugas pengamanan memahami sasaran tugas. Saya selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Pengamanan VVIP menyampaikan kepada seluruh stakeholder terkait pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia merupakan suatu kehormatan serta kebanggaan yang harus kita jaga dan kita junjung tinggi. Dan saya berharap kepada Satgas Pengamanan VVIP agar memahami sasaran pengamanan VVIP, objek yang dikunjungi maupun kegiatannya harus aman. Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia akan berlangsung 2 sesi. Sesi pertama 19 hingga 20 Agustus 2023 dan sesi kedua pada 25 hingga 27 Agustus 2023. Menjelang pemilu 2024 mendatang, Polda Sumatera Utara akan menggunakan pra-operasi cooling system untuk pengamanan. Sedangkan untuk operasinya digunakan kata sandi operasi mantap rata dalam artian mendinginkan situasi menjelang pemilu. Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggelar acara diskusi publik dengan tema Halakah Kebangsaan Peran Islam Wasatiyah dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman dalam menghadapi pemilu 2024 pada Jumat pagi. Diskusi yang dihadiri Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia, Guru Besar UIN/SUP Prof. Dr. Ansari Yamama, Wasekjen DPP MUI Buya Dr. Haji Amir Syah Tambunan, dan organisasi Islam se-Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan, diskusi halakah ini ditujukan agar kita dapat mewujudkan pemilu damai. Selain itu juga sebagai area publik yang aman dan nyaman, serta dapat menjadikannya sebagai literasi untuk banyak pihak, agar bisa menyamakan dan menerima informasi-informasi yang baik untuk membangun kemajuan bagi Sumatera Utara. Agung menyebut dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang, Polda Sumut menggunakan pra-operasi cooling system. Sedangkan untuk operasinya digunakan kata sandi operasi mantap rata, yaitu dalam artian mendinginkan situasi menjelang pemilu 2024. Ini ditujukan untuk supaya kita bisa mewujudkan pemilu yang damai, area publik yang aman dan nyaman, dan kemudian tentu ini sesuatu yang baik bagi kita semua untuk menjadikan majelis ini literasi bagi banyak pihak untuk bisa menyamakan dan menerima informasi-informasi yang baik, yang cukup untuk kemudian. Sementara itu, Sekjen DPP MUI Buya Amir Syah Tambunan mengatakan,
untuk memahami persoalan kebangsaan agar dapat menjadi problem solver bukan problem maker, yakni dalam artian agar dapat memberikan solusi. Sebab seluruh elemen masyarakat maupun mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan pemilu damai, ramah dan santun dalam rangka untuk menyumbangkan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil. Jawab dalam menciptakan pemilu damai yang ramah, santun dalam rangka untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil. Itu yang saya kira penting sekali sebagai bagian dari mas'uliyah dunia. Itu pertama. Yang kedua, sebagai bagian dari tanggung jawab dalam beragama, mas'uliyah dunia, kita semua pihak tanpa kecuali ya berkewajiban memberikan pemahaman terhadap ajaran agama untuk menciptakan keamanan, kedamaian, sekaligus menciptakan suasana yang guyup, yang rukun, untuk apa? Menghasilkan kepemimpinan nasional yang legitimate. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meresmikan Museum Juang 45 Sumatera Utara Jalan Pemuda Medan. Peresmian museum sekaligus sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Peresmian ditandai dengan gunting pita dan mencoba aplikasi barcode berisi kisah perjuangan masa penjajahan. Memasuki gedung 45, Gubsu langsung menandatangani prasasti peresmian Museum Juang 45, selanjutnya meninjau lokasi museum yang terletak di lantai 2 gedung. Gubsu menjelaskan kisah perjuangan dan sejarah di masa penjajahan ditampilkan pada dinding dalam ukuran besar yang berisi berbagai kisah singkat perjalanan perjuangan bangsa Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Juga dipamerkan gambar dan kisah para tokoh perjuangan, baik yang menjadi pahlawan nasional maupun nama-nama yang diajukan untuk mendapatkan pengakuan negara. Gubsu Edi Rahmayadi mengatakan keberadaan Museum Juang agar anak cucu bangsa ini tahu sejarah karena hal ini sangat penting. Negara ini bukan pemberian melainkan negara Indonesia diperjuangkan dari penjajah pada masa lalu. Anak cucu kita ke depan mengetahui sejarah. Jadi sejarah ini sangat penting. Karena negara ini bukan negara pemberian atau negara kaisar seperti di Jepang. Ini negara yang diperjuangkan. Indonesia adalah negara yang diperjuangkan dari para penjajah masa-masa lalu. Nah, penjajahnya sekarang sudah tidak ada ini. Dengan mempelajari sejarah ini, tapi kayaknya Indonesia belum keluar dari para penjajah. Omong kosong dia mencintai tanah air ini kalau dia tak mengenal sejarah. Pasti bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Pasti. Ketua DHD Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Prop Sumut, Majen TNI Purnawirawan M. Hashim berharap kehadiran museum ini membuat generasi muda memiliki keinginan untuk melihat kisah perjuangan. Harapan kita museum ini supaya generasi muda ya mau dia berkunjung kemari melihat apa saja yang ada di sini. Ini adalah sejarah bagaimana pahlawan-pahlawan kita, khusus pahlawan yang ada di Sumatera Utara ini ya menegakkan perjuangannya, menggambarkan perjuangannya di Sumatera Utara ini. Nah, ini kita bisa melihat pahlawan-pahlawan yang ada ini memang belum menjadi pahlawan nasional, tapi kita berusaha. Ya, kita berusaha, mereka itu memang sudah meneteskan darahnya, ya, menyambung nyawanya untuk Sumatera Utara ini salah satu bagian dari Republik ini. Kurang lebih akan terwakilkan dengan Si mengatakan bahwa data sejarah yang dipamerkan mulai tahun 1942 hingga 1949. Tahun-tahun tersebut merupakan masa yang penuh dengan nilai kepahlawanan saat merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan sampai agresi militer Belanda kembali ke Indonesia. Sementara itu pemirsa, TVRI Sumatera Utara malam tadi menyelenggarakan acara Focus Group Discussion atau FGD mengangkat tema TVRI di era digital. Dihadirkan Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Bapak Agus Sudipyo.
Digitalisasi siaran yang lebih dulu diterapkan di negara lain kini diterapkan di Indonesia, memberikan peluang dan tantangan baru pada industri penyiaran tanah air. Sebagai pionir stasiun televisi yang lebih dulu melakukan analog switch off, TVRI berkomitmen mensukseskan program penyiaran digital. Kesiapan dari aspek sumber daya manusia dan teknologi telah dilakukan TVRI secara matang hingga menjadikan TVRI sebagai salah satu stasiun televisi yang paling siap bertransformasi ke penyiaran digital. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Agus Sudipyo mengatakan, lembaga penyiaran harus bertransformasi menuju pemanfaatan media penyiaran baru sebagai sarana untuk mendistribusikan konten dan berinteraksi dengan khalayak. Peran TVRI menjalankan fungsi publik, informasi, dan komunikasi berdasarkan visi sebagai lembaga penyiaran publik, berbeda dengan televisi swasta. Dalam menyongsong penyiaran TV digital yang sudah berlangsung saat ini, TVRI terus berupaya memberikan siaran yang berkualitas hingga dapat membawa TVRI menuju lembaga penyiaran berkelas dunia. Hal-hal yang perlu dibenahi dari TVRI adalah bagaimana TVRI bisa hadir menjadi sumber informasi, wacana, hiburan untuk generasi milenial, generasi muda. Dan untuk itu TVRI harus mengombinasikan antara siaran terestrial dengan siaran yang hadir tayang di medium-medium baru. Ya, harapan TVRI tetap menjadi pemersatu bangsa, mempersatukan bangsa, menjaga kebinekaan Indonesia dan menjadi fondasi, menjadi tiang utama dalam rangka menyelamatkan satu keunggulan komparatif bangsa ini, yaitu salah satu negara multikultur yang bisa bertahan di muka bumi ini, yaitu ini Indonesia. Dan saya kira TVRI harus menjadi unsur utama untuk menjaga kebinekaan, multikulturalisme sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Sejumlah tokoh mulai dari akademisi, budayawan, praktisi media, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Memasuki era penyiaran digital, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki 4 kanal siaran dinilai lebih unggul dibandingkan stasiun televisi lain dengan menghadirkan beragam konten yang menarik, edukatif, serta mengangkat budaya kearifan lokal. Dan berikut pandangan para tokoh publik melihat TVRI di era digital saat ini. Di era digital ini sebenarnya peluang opportunity yang luar biasa buat TVRI, karena di TV saya itu juga sudah ada 4 macam channelnya. Satu TV berbahasa Inggris, nasional, sumut, dan sport. Artinya sebenarnya makin banyak konten yang bisa dihasilkan. Jadi sebenarnya makin banyak jualan nih, bisa makin banyak banyak viewer. Artinya dia nggak seperti dulu lagi gitu yang kesannya kalangan boomer atau kalangan orang tua gitu. Tapi sekarang dia lebih lu mau apa gitu, kayaknya TVRI bisa nyediain sih. Pandangan saya untuk TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang dalam hal ini memasuki era digital harus tetap mempertahankan karakteristik ya sebagai lembaga penyiaran publik yang tadinya dianggap sebagai corong pemerintah, ini sekarang diserahkan kepada milik publik gitu ya, mempertahankan tetap integriti, berita tanpa hoax ya, lalu keberimbangan. Yang penting intinya adalah how to serve the public ya, bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dan harus dikenali bahwa TVRI ini memiliki dalam era digital ini adalah pangsa pasar yang pasti, yaitu daerah kita yang beribu-ribu pulau ya, pedesaan, rural. Nah, ini yang harus diperhatikan sebagai potensi yang harus dapat dikembangkan. Saya pikir itu. Nah, saya melihat dalam waktu 40 tahun TVRI paling tidak Sumatera Utara ini sudah banyak bertransformasi, ya sudah mengikuti arus zaman seperti di banyak negara lainnya. Hanya saja yang memang masih perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana untuk mendapatkan hati dan pasar di kalangan anak muda, millennials ya.
Nah, untuk itu salah satunya adalah digitalisasi, sehingga syarat lebih baik ditangkap dan juga kualitas pasti jauh lebih baik. Hanya saja juga selain itu adalah konten-konten yang memang menarik untuk kalangan muda, itu harus diperbanyak dan juga waktunya dipersingkat, sehingga lebih banyak acara yang mendekati real time-nya. Universitas Muslim Nusantara atau UMN Al-Wasliyah kembali mewisuda sarjana dan magister periode Agustus 2023 di Gedung Syekh Haji Muhammad Yunus Udin Syamsuddin Jalaluddin Lubis, Jalan Stadion Gedung Arca Medan. Sarjana dan Magister UMN Al-Wasliyah yang dikukuhkan dengan rincian alumni, program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia sebanyak 18 orang, program studi Pendidikan Matematika 15 orang, dan program studi Bahasa Inggris sebanyak 11 orang. Untuk program Pasca Sarjana, program studi Hukum sebanyak 3 lulusan. Wisuda Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Hukum Pendidikan sebanyak 185 wisudawan, Fakultas Farmasi 74 orang, Fakultas Ekonomi 84 lulusan, Fakultas Pertanian 21 orang, Fakultas Hukum 23 orang, serta Fakultas Sastra sebanyak 2 orang. Rektor UMN Al-Wasliyah KRT Hardi Mulyono Kasubarti mengatakan bahwa para alumni yang diwisuda hari ini diharapkan untuk tetap mengasah kemampuan soft skill agar bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Rektor menjelaskan jika para lulusan menggabungkan antara gelar sarjana dengan adab dan etika, maka setiap lulusan dipastikan dapat bersaing di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya kira gelar sarjana tidak cukup. Mereka harus membekali diri dengan soft skill, kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat luas tentu sangat dibutuhkan. Oleh karenanya kepada anak-anak yang baru diwisuda, kami berharap mereka terus bisa mengasah kemampuan soft skill itu agar mereka bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah bahwa gelar sarjana tidak cukup kalau tidak disertai dengan adab dan etika yang baik. Oleh karena saya berpesan untuk tetap menjunjung tinggi etika, karena tidak ada gunanya sarjana itu manakala kalian semua tidak beretika. Saya mendoakan semoga kalian berhasil kelak di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Ya, yang saya tahu bahwa banyak lulusan UMN yang sudah diterima di berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karenanya kami tidak ragu bahwa lulusan UMN Wasliyah pasti kelak bisa berbaur dengan masyarakat luas dan dimanapun berada bisa ditempatkan dan akan mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah Dr. Haji Masyuril Khamis menyampaikan, para lulusan yang diwisuda hari ini diharapkan tidak hanya mengejar pekerjaan, namun lebih daripada itu, bagaimana menciptakan peluang dan berinovasi sehingga para lulusan langsung dapat mengaplikasikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan era saat ini setiap lulusan dituntut lebih cepat dan praktis, untuk itu diharapkan setiap lulusan lebih peka memanfaatkan peluang. Sekarang kita lihat bahwa memang kita berharap para lulusan tidak hanya mengejar pekerjaan, tetapi justru kita berharap mereka melakukan inovasi. Mau berkolaborasi untuk meningkatkan atau bersinergi untuk meningkatkan quality yang dia miliki. Era hari ini tentu berbeda dengan eranya kami, eranya kita orang-orang tua, di mana hari ini persaingan begitu luar biasa. Sementara anak-anak kita ini instan, pengennya hari ini besok sukses. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentunya ilmu yang sudah ada hari ini jangan berhenti di situ, tapi dilakukan semacam review dan pengembangan diri. Wisudawan sarjana dan magister lulusan terbaik diberikan penghargaan oleh pihak kampus. Sebagai lulusan UMN Al-Wasliyah diharapkan tetap menjaga nama baik alma mater, mengingat sampai saat ini masyarakat masih menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap lulusan UMN Al-Wasliyah. Beragam informasi aktual lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Seluruh masyarakat ikut merayakan HUT ke-78 Republik Indonesia, tidak terkecuali warga desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan menggelar berbagai kegiatan.
Diawali dengan menyanyikan lagu 17 Agustus 1945, perayaan HUT Republik Indonesia ke-78 tahun di Desa Tanjung Morawa dengan jalan santai sejauh 10 km. Dilanjutkan dengan senam sehat dan pembagian lucky draw. Anak-anak juga ikut serta dengan mengikuti lomba makan kerupuk, memasukkan pensil ke botol, lomba goni, dan yang lainnya. Meski dibagi dalam beberapa tempat, namun tidak menyurutkan warga untuk bersama bersukacita memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah seorang tokoh masyarakat, Bahyun, mengatakan, antusias masyarakat memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia cukup tinggi di Desa Tanjung Morawa. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah berpartisipasi memeriahkan HUT RI sebagai wujud menghargai perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Khususnya masyarakat Jalan Karadharma Dusun 3 Desa Tanjung Robi sangat antusias, bangga telah dilaksanakan acara Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-78 luar biasa. Kami masyarakat sangat puas. Artinya kemerdekaan ini kami bangga walaupun pada saat ini dulu masa penjajahan bangsa telah bersusah payah. Tapi pada saat ini kami juga berjuang untuk kedepannya, baik kehidupan maupun hari-hari yang akan datang. Sementara itu, Yudi selaku panitia pelaksana kegiatan peringatan HUT RI mengatakan ini merupakan salah satu jalan pemersatu warga dan juga menanamkan kepada anak-anak untuk bisa mengenang pejuang para pahlawan bangsa. Kita melaksanakan kegiatan bersifat merayakan Hari Kemerdekaan bersama masyarakat dan juga anak-anak yang kita selenggarakan pada kegiatan 17 ini. Tujuan kita dengan judul Aku Bersatu, kita hadir membantu untuk mempersatukan Simpang Sinago. Dan hari ini kita lihat tadi ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan, ada senam kemerdekaan yang diikuti 150 peserta dari masyarakat Simpang Sinago dan alhamdulillah berjalan sukses. Puncak acara yang dinantikan masyarakat yakni Panjat Pujang yang butuh perjuangan yang melelahkan untuk mendapatkan hadiah yang digantung di pucuk pohon pinang. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, berbagai rangkaian kegiatan kemerdekaan Indonesia diadakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia. Di antaranya perlombaan dan pentas seni yang ditampilkan para santri. Beginilah kegiatan lomba pentas seni para santri di Kota Medan siang tadi, tampak meriah dan menjadi keseruan dalam semarak kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pertunjukan drama, dakwah, dan pidato ditampilkan oleh para santri dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Jalan Madio Santoso Medan. Kegiatan ini untuk memotivasi para santri agar lebih giat belajar. Rangkaian kegiatan lomba menjadi momentum terwujudnya kekompakan antar santri. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kota Medan Ismail Marzuki mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan PKBM Teladan. Diharapkan pusat kegiatan belajar masyarakat lainnya dapat mencontoh kegiatan ini. Semua peserta didik hadir, luar biasa. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya PKBM Teladan akan menjadi PKBM yang teladan juga untuk semua PKBM yang ada, khususnya di Kota Medan. Untuk kepada santri-santri yang ada di pondok pesantren ini yang kebetulan mengambil sekolah di PKBM Teladan, mudah-mudahan juga mendapatkan hasil yang terbaik, sukses bisa lulus di paket A, paket B, paket C-nya, dan mudah-mudahan setelah itu lulus bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya berupa sarjana, S1, S2, S3. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Teladan, Dewi Isnaini mengatakan, bagi anak yang tidak mendapatkan kesempatan belajar pendidikan formal dapat mengejar paket A, B, dan C di PKBM. Hal ini untuk memotivasi siswa agar tetap semangat belajar. Bagi siswa yang belajar di PKBM Teladan tidak dipungut biaya terkait anggaran yang dikeluarkan, tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Yang pertama adalah untuk memotivasi anak-anak didik kami supaya mereka itu bisa lebih berani lagi, lebih mempunyai percaya diri dan lebih memanaskan semangat belajarnya. KBM adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang membidangi kebetulan kita pendidikan kesetaraannya atau pendidikan non formal terdiri dari kesetaraan paket A, paket B, dan paket C.
Siswa-siswanya adalah siswa-siswa yang tidak memiliki kesempatan di sekolah formal, dia mendaftarkan dirinya di pendidikan non formal yaitu di PKBM. Kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Rangkaian kegiatan lomba tradisional Semarak Kemerdekaan setiap tahun menjadi momentum terwujudnya kekompakan antar santri. Sementara itu pemirsa, Semarak memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, ratusan warga di Banjarsehat, Penyambungan 2, Mandailing Natal menggelar berbagai perlombaan. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pelepasan balon ke udara berwarna merah dan putih, ini tanda dimulainya berbagai perlombaan kemeriahan HUT Republik Indonesia di berbagai daerah. Seperti di Banjarsehat Lingkungan 6, Kelurahan Penyambungan 2, Mandailing Natal. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis bersama keluarga memeriahkan Hari Kemerdekaan bersama warga Banjarsehat. Tak kalah dengan partisipasi, keluarga ketua dewan ini juga ikut lomba membawa kelereng dengan sendok dan mendapatkan hadiah berupa sabun. Lomba bagi ibu-ibu memasak nasi goreng juga menjadi atensi bagi masyarakat yang menyaksikan berbagai perlombaan di Banjarsehat. Begitu juga dengan lomba panjat pinang yang merupakan lambang dari kemeriahan Hari Kemerdekaan. Peserta panjat pinang ini dikhususkan bagi siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka berbaur untuk menggapai hadiah uang tunai yang sudah disediakan di atas batang pinang tersebut. Perlombaan ini dilaksanakan bertujuan untuk menjalin silaturahmi. Merayakan 17 Agustus, mudah-mudahan negara kita akan memerdekakan rakyatnya sebagaimana mestinya. Amin. Dan mudah-mudahan besok yang merdeka itu bukan hanya segelintir atau sekelompok masyarakat Indonesia, tapi seluruhnya. Saya mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada Napoleon Ulung, untuk tetap mengadakan kegiatan yang seperti ini, karena ini adalah tali silaturahmi, karena ini adalah tautan antara satu dengan yang lainnya. Anak-anak selalu meramaikan setiap perlombaan seperti lomba mengambil koin uang pecahan logam, lomba lari dalam karung, memakai helm, serta lomba makan kerupuk. HUT ke-78 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, para penarik becak motor mendapatkan perbaikan mesin secara gratis oleh alumni Akpol Angkatan 95 Batalion Patriatama. Selain servis gratis, para penarik becak motor ini juga mendapatkan sembako berupa beras. Bertempat di salah satu bengkel motor di Jalan Sisingamangaraja, Medan, alumni Akpol Angkatan 95 Batalion Patriatama memberikan servis gratis kepada 100 penarik becak motor pada Jumat siang. Bakti sosial bertempatan dengan HUT ke-78 Republik Indonesia juga mendapat antusias yang luar biasa dari para penarik becak motor. Hal itu lantaran selain mendapatkan servis gratis, mereka juga mendapatkan sembako berupa beras yang diberikan langsung. Salah seorang alumni Akpol Angkatan 95, Kombes Pol Teguh Yuswardi mengatakan, kegiatan yang sudah berlangsung di kawasan Belawan ini juga bisa membantu para penarik becak motor yang ada di Kota Medan untuk bantuan berupa sembako bisa berguna untuk keluarga pebetor. Hari ini kita berbagi bersama rekan-rekan betor yang ada di Kota Medan, memberikan bantuan servis gratis sekaligus oli dan sembako. Di harapan kami di momen kemerdekaan RI ini masyarakat khususnya abang-abang betor bisa terbantu dengan sedikit sentuhan daripada rekan-rekan Akpol 95 yang ada di Sumatera Utara. Sementara itu, Aryadi selaku penarik becak motor mengatakan sangat berterima kasih dengan bantuan servis gratis yang sudah diberikan kepadanya. Aryadi berharap agar bantuan seperti ini bisa mensejahterakan para penarik becak motor yang ada di Kota Medan. Terima kasih pengabdian Akpol 1995 Batalion Patriatama ke-28 tahun untuk Polri Presisi. Semoga jaya selalu. Terima kasih kali kepada Bapak Akpol dan Polisian Sumatera Utara. Dan begitu juga dapat bantuan sembako dan jenis oli dan servis gratis. Dan para betor pun berterima kasih kali kepada Bapak Kepolisian Sumatera Utara.
Pemirsa, peringatan HUT RI ke-78 juga disambut antusias oleh warga Kelurahan Gunting, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan menggelar berbagai perlombaan air selama 2 hari. Sungai Kuala setiap tahun ramai dikunjungi warga untuk menyaksikan hiburan rakyat dalam memperingati HUT Republik Indonesia yang diadakan di atas air Sungai Kuala. Ragam perlombaan seperti lomba gulat, panjat pinang, renang, dan tangkap bebek diikuti peserta mulai dari anak-anak dan remaja hingga orang dewasa. Momen keramaian ini dimanfaatkan sejumlah warga untuk berjualan makanan ringan. Selain itu, petugas parkir di lokasi keramaian dapat menambah pendapatan keluarga. Ketua Panitia Fahri Abdullah Sitorus menjelaskan, selain ragam perlombaan di atas air, panitia juga menggelar aneka lomba lainnya seperti lomba kelereng, lari goni, dan lainnya. Pihaknya mengucapkan syukur atas acara hiburan rakyat ini yang telah berjalan lancar dan berterima kasih kepada warga yang telah memberikan donasi hingga terlaksananya seluruh rangkaian acara dengan sangat meriah. Kalau semalam kita udah ngadakan perlombaan sumo, pukul bantal, tangkap bebek, berenang, itu yang di air. Yang di darat kita mengadakan balap goni, lomba kelereng, banyak apa. Ini karena semalam nggak sampai masyarakat yang manjat, jadi hari ini dilanjutkan. Kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan gimana? Setiap tahun Pak, setiap tahun semeriah ini. Acara ini tiap tahun, dan pribadi sebagai panitia dan saya sebagai ketua, bangga lah Pak, terharu. Karena banyaknya antusias dari masyarakat yang datang menonton dari atas, dari samping, segala macam penjuru lah Pak berdatangan ke sini. Sejumlah warga selain menyaksikan aneka perlombaan, juga menaiki perahu menyusuri panorama di sepanjang Sungai Kuala. Beragam cara memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, anak-anak yang berada di Kampung Sejahtera Medan, tepatnya di pinggiran Sungai Babura, mengikuti lomba mengutip sampah yang berada di bantaran sungai. Puluhan anak yang berada di Kampung Sejahtera mengikuti lomba mengutip sampah di bantaran Sungai Babura untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Dibekali plastik kantongan untuk tempat mengumpulkan sampah, anak-anak ini bersemangat mencari sampah yang ada di sekitar lingkungan sungai. Semakin banyak yang dikumpulkan, maka semakin besar pula hadiah yang akan didapat. Meski baru pertama kali, anak-anak ini cukup antusias mengikuti lomba mengutip sampah. Lomba mengutip sampah di sungai juga tidak hanya mengajarkan kepada para peserta yang didominasi usia anak-anak, juga kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar tidak lagi membuang sampah ke sungai secara sembarangan. Sebab selain mengakibatkan banjir, kotornya sungai dengan sampah juga dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Kegiatan hari ini kita perlombaan pengumpulan sampah untuk mengedukasi anak-anak kita agar dapat membersihkan lingkungan masing-masing, terutama lingkungan rumahnya sendiri, dan sampah-sampah ini adalah sampah-sampah yang payah, yang susah didaur ulang, seperti sampah-sampah plastik, cup-cup, dan gelas. Dan ini untuk bermanfaat bagi anak-anak kita agar dapat mereka memahami untuk menjaga kebersihannya. Dalam lomba kutip sampah di bantaran Sungai Babura, peserta mengutip sampah plastik yang banyak berserakan di pinggir sungai. Untuk hadiah yang didapat oleh anak ini, panitia menetapkan sampah terbanyak yang dikumpulkan sebagai pemenangnya, dan untuk setiap sampah yang dikumpulkan akan ditimbang dan setiap kilogramnya berharga Rp10.000. Dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gereja HKBP Melati Resort Helvetia Sada mengadakan perlombaan antar WEG di halaman Gereja HKBP Melati kemarin. Perlombaan ini diikuti jemaat dan parhalado HKBP Melati yang dilaksanakan mulai pukul 1 hingga pukul 6 sore. Perayaan tahun ini sedikit berbeda karena kategori variasi perlombaan lebih kompetitif yang dilakukan dengan kerjasama tim dan setiap tim mewakili sektornya masing-masing. Jenis kegiatan yang diperlombakan adalah basket ring diikuti oleh 5 orang peserta dalam satu tim, memindahkan bola dengan cup air mineral dan sumpit, memindahkan air dengan menutup muka, estafet bola, dan juga tebak kata melalui gerakan. Perlombaan tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana sukacita dan keceriaan di antara sesama jemaat gereja. Selain itu, untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan silaturahmi di antara sesama jemaat gereja.
Meskipun kegiatan yang dilangsungkan di bawah terik matahari, namun itu tidak mengurangi semangat para peserta. Pendeta HKBP Melati Resort Helvetia Sada, Pendeta JTP Arwan STH, sangat mengapresiasi antusias dari para jemaat yang mengikuti setiap perlombaan. Perlombaan ini terlaksana dengan meriah dan penuh sukacita atas kerjasama gereja dengan panitia Pesta Pembangunan Gotilon dan Pesta Ulang Tahun HKBP Melati yang dilaksanakan oleh Seksi Naposo Bulung HKBP Sintua FA Boru Hutasoid. Para pemenang lomba diberikan hadiah berupa kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti gula pasir, minyak goreng, dan sabun. Kami masih memiliki beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Semangat untuk terus melanjutkan perjuangan takkan pernah berakhir. Kita adalah bangsa yang tak kenal menyerah. Kita harus terus berlari menggapai cita-cita. Kita harus terus membangun dan menjaga pertumbuhan. Kita harus unggul dalam menghadapi persaingan global. Kita harus terus melaju, menggelorakan semangat bersama mewujudkan Indonesia maju. 78 tahun Indonesia merdeka, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia. Ya, saudara, satu unit truk pengangkut alat berat ringsek setelah keluar jalur dan menabrak pohon. Sebelum menabrak pohon, truk juga menabrak sepeda motor yang tengah beristirahat di pinggir jalan. Seperti inilah kondisi truk pengangkut alat berat yang mengalami ringsek pada bagian depan setelah keluar jalur dan menabrak pohon di Jalan Lintas Medan Lubuk Pakam kilometer 18,5 Desa Tanjung Merawa B, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum menabrak pohon, truk tersebut menabrak sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan. Sementara pengendara sepeda motor nyaris tewas ditabrak truk pengangkut alat berat tersebut. Kejadian bermula saat truk pengangkut alat berat melaju dari arah Medan menuju Lubuk Pakam. Truk oleng ke kanan hingga keluar jalur. Diduga saat mengemudi, sang supir mengantuk. Pengemudi sepeda motor Sukino yang nyaris ditabrak truk mengatakan pada saat kejadian ia tengah parkir di pinggir jalan untuk beristirahat. Namun truk tersebut pada posisi kencang menghantam sepeda motornya. Beruntung ia sempat melompat dan selamat. Parkir di situ, dia tengah mobil truk dari sana, tiba-tiba dia melewati jalur, dia supirnya ngantuk, dia ngantem saya, kencang, supir ngantuk, dia nganan terus dia ngantuk jalur berlawanan lah, nyebrang dia. Tahu aku ya, aku di sini teman saya, karena aku nggak tahu di sana, saya cuma saya sendiri, saya parkir duduk di kereta. Jiwa pada kejadian tersebut, namun supir truk mengalami luka-luka dan patah tulang dan sudah dibawa ke rumah sakit. Selain itu pemirsa, seorang warga Dusun 7 Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, diduga pengedar narkoba ditemukan tewas di dalam sungai dengan kondisi kedua tangan digari. Pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kemarin malam, sejumlah petugas kepolisian berhasil menangkap pengedar narkoba berinisial RH di dalam rumahnya di Dusun 8 Desa Air Hitam, sementara 12 orang tersangka lainnya berhasil melarikan diri. Pasca penangkapan tersangka dengan posisi tangan digari dan dibawa oleh petugas kepolisian, namun naas sekitar 500 meter dari TKP penangkapan, tersangka mencoba melarikan diri dengan cara melompat ke dalam aliran sungai Air Hitam. Setelah melakukan pencarian sekitar pukul 4 dini hari, korban tidak ditemukan.
Tetangga korban yang hendak ke sungai pada pagi hari melihat korban sudah meninggal dunia dengan kondisi jasad korban tersangkut di jembatan. Tepatnya di belakang rumah orang tua tersangka di Pasar 7 Desa Air Hitam, dengan posisi kedua tangan korban masih digari. Orang tua korban, Ratina, menjelaskan, malam Kamis korban ditangkap oleh petugas kepolisian, namun jasad korban ditemukan dalam sungai sudah tidak bernyawa. Malam Kamis terus ditangkap sama orang itu, terus digari sama orang itu. Terus kan lompat ke sungai anakku. Jadi tadi pagi baru ditemukan, Bu, ya? Pagi baru ditemukan, itu yang nemukan pun tetangganya. Jadi apa harapan Ibu tentang masalah ini, Bu? Apa ada pemberantasan narkoba lagi? Ya kalau bisa ya, namanya anak awak yang kecil-kecilan, bisanya. Kok bisa bandar-bandar yang besar ditangkap, Bu, iyalah, ya? Bersihkanlah, jangan dia aja yang digitukan. Kapolsek Kuala Hilir ketika datang ke rumah orang tua korban untuk memberikan santunan, justru tidak bersedia memberikan keterangan penyebab korban tewas di dalam aliran sungai, dengan posisi kedua tangan korban masih dalam posisi tergari. Pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Deli Serdang ditangkap unit Jatantras Polresta Deli Serdang, dan penangkapan ini dilakukan pada saat pelaku hendak kabur usai mencuri sepeda motor milik tetangganya. Beginilah suasana di lokasi penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Sebelumai Hilir, Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang. Sebelum ditangkap, pelaku sempat dihajar massa hingga babak belur. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku. Kejadian berawal saat pelaku melihat sepeda motor korban terparkir di teras tetangga yang tidak dikuncing stang. Pada saat itulah pelaku langsung berniat melakukan pencurian. Pelaku membawa sepeda motor dengan cara didorong masuk ke dalam gang, dan tidak jauh dari lokasi pelaku dikejar warga serta sempat menjadi bulan-bulanan. Kanit Tindak Pidana Umum Polresta Deli Serdang Ibda Riki Sitangga mengatakan pelaku membawa sepeda motor karena pemilik kendaraan tidak mengunci stangnya. Pelaku sempat membawa lari sepeda motor namun berhasil dikejar. Kita itu mendapat informasi laporan dari masyarakat bahwasanya di TKP tersebut telah terjadi pencurian sepeda motor, yang mana tersangkanya itu mengambil sepeda motor milik korban yang sedang parkir di samping rumah temannya. Sepeda motor tersebut parkir dan memang tidak terkunci stang. Pelaku sempat karena pelaku diamankan masyarakat, begitu banyaknya masyarakat, pelaku sempat dipukuli oleh masyarakat karena masyarakat merasa geram juga terhadap kejadian tersebut. Pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 3E KUH pidana, yaitu ancaman hukumannya itu sekitar 7 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Polres Deli Serdang dijerat dengan pasal 363 ayat 1 dan 3E dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Menjelang pemilu 2024, sejumlah pemilih pemula di Gunung Sitoli mendatangi kantor Dinas Dukcapil untuk merekam kartu tanda penduduk elektronik. Sejumlah remaja yang telah melewati usia 17 tahun telah memiliki kesadaran untuk melengkapi administrasi kependudukan berupa KTP elektronik. Di kantor Dinas Dukcapil Gunung Sitoli, para pemilih pemula mendapat layanan publik dari pemerintah dengan mudah dan cepat. Perekaman data meliputi rekam iris mata, sidik jari, kemudian tanda tangan dan foto. Salah seorang warga pemilih pemula, Rinandi, usia 19 tahun, asal Kelurahan Pasar Gunung Sitoli, mengatakan berkeinginan untuk menyalurkan hak suara pada pemilu 2024. Untuk itu, ia melengkapi data kependudukan dengan membuat KTP elektronik yang diwajibkan bagi pemilih pemula, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Buat membuat KTP. Itu dalam rangka apa, Dek? Mempermudah segala urusan. Buat apakah termasuk dalam rangka pemilu juga ini nanti, Dek? Iya. Termasuk, iya. Mengapa itu diwajibkan ya? Wajib. Ya, gimana pelayanannya tadi, memuaskan, cepat? Memuaskan, cepat. Kamu udah berumur berapa tahun sekarang? 19. Iya.
Berdasarkan data yang dihimpun di wilayah kota Gunung Sitoli, masih terdapat 3.000 lebih merupakan pemilih potensial non-KTP elektronik. Sementara KPU RI sudah menegaskan KTP elektronik wajib dimiliki oleh pemilih pada hari pemungutan suara. Untuk itu, seluruh warga terutama pemilih pemula segera melakukan perekaman eKTP melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah masing-masing. Untuk melindungi hak pilih masyarakat pada pemilu 2024 mendatang, KPUD Serdang Bedagai melakukan pembukaan layanan pengajuan daftar pilih tambahan di sejumlah area publik. Saat ini KPUD Serdang Bedagai telah menetapkan jumlah daftar pilih tetap sebanyak 482.433 pemilih pada Juni 2023 yang lalu. Saat ini proses tahapan pemilu sedang berjalan pada pembuatan layanan daftar pemilih tambahan atau DPTB. Hal yang sangat penting dalam memberikan layanan DPTB untuk melindungi hak pilih pada pemilu 14 Februari 2024. Sasaran penyebaran informasi dilakukan KPUD Serdang Bedagai dengan menggandeng PPK tingkat kecamatan dan petugas PPS tingkat desa yang bekerja sama dengan instansi di kecamatan dan desa. Ketua KPUD Serga Fuad Hasan Lubis mengatakan, penyampaian informasi tentang DPTB ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perlindungan hak suara. Berdasarkan surat edaran KPU RI di mana pengurusan DPTB dapat dilakukan 7 hari sebelum pemilihan berlangsung dengan sasaran utama pemilih yang saat pemilih sedang sakit atau tertimpa bencana, sedang dalam tahanan, dan pada hari pemilihan sedang bekerja. Untuk itu, KPU saat ini sedang bekerja untuk merampungkan DPTB tersebut. Sesuai dengan surat dari KPU RI, pengurusan DPTB ini juga bisa diurus sebelum 7 hari sebelum hari H, yaitu di tanggal 7 Februari 2024. Dengan pemilih dengan keadaan tertentu, yang pertama pemilih yang sakit, kemudian pemilih yang tertimpa bencana, ketiga pemilih yang menjadi tahanan di lapas atau rutan, dan yang keempat pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara. Jadi itu pun kami dari KPU Kabupaten Serdang Bedagai sudah membuka posko baik di KPU maupun di kantor-kantor PPK di kecamatan dan di kantor-kantor desa. Dan berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, bertemu kembali bersama saya, Enda Paramita, Prakirawan BBMKG wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara Minggu 20 Agustus 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Karo, Pakpak Barat, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humbang Hatsundutan, Padang Sidempuan, Madinah, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Karo, Humbahas, Labuhan Batu, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk dini hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 98%. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 18 Agustus tidak terpantau. Kepada masyarakat dihimbau tetap waspada untuk terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah sebagian lereng timur, pegunungan, hingga pantai barat Sumatera yang dapat menyebabkan banjir, longsor, genangan air, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Saya Dara Putri Novalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.